Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 5 dengan saya Delia Zahra, Aulia Putri, Hasna Sifa, Nabila dan Yuliani. Kali ini kita akan menjelaskan beberapa hal penting mengenai kerajaan-kerajaan di Jawa selama 10 menit ke depan. Happy listening semuanya. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam Jawa yang berdiri pada abad ke-15 di Demak. Latar belakang berdirinya kerajaan Demak disebabkan karena runtuhnya kerajaan Majapahit pada tahun 1478. Kerajaan Majapahit runtuh dan kemudian di tahun 1500 berdirilah kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Demak sebelumnya merupakan kadipaten yang tunduk pada Majapahit yang telah melemah saat itu untuk beberapa tahun sebelum melepaskan diri. Menurut cerita tradisional Jawa, kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah, anak Raja Majapahit terakhir. Demak memainkan peran penting dalam mengakhiri pemerintahan Majapahit dan penyebaran Islam di Jawa. Selanjutnya, masa kejayaan Kerajaan Demak. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Kerajaan Demak berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke Sunda Kelapa, Tuban, Surabaya, Pasuruan, Malang, dan Blambangan. Dengan adanya kekuasaan yang dimilikinya, akhirnya Kerajaan Demak juga berhasil menyebarkan agama Islam secara luas. Sultan Trenggana membawa Kesultanan Demak mencapai masa kejayaannya. Wilayah Demak meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Pada tahun 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fathahillah atas perintah Sultan Trenggono berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Runtuhnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak runtuh terjadi setelah Sultan Trenggana meninggal pada tahun 1546 Masehi. Setelah meninggalnya Sultan Trenggana, Kerajaan Demak mengalami krisis politik yang disebabkan perebutan kekuasaan tertinggi antara Arya Penangsang dan Sunan Prawoto. Runtuhnya Kerajaan Demak ini disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijaya, penguasa Pajang. Hadiwijaya semula sangat setia kepada Demak, namun kekacauan yang disebabkan oleh Arya Penangsang dengan membunuh Sunan Prawoto dan Pangeran Kalinyamat membuatnya berontak pada tahun 1556. Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Sunda. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-15 dan 16 Masehi. Dahulu, tempat ini yang sangat penting, sebab menghubungkan berbagai jalur perdagangan sejumlah pulau. Lokasi kerajaan Islam ini di sebelah utara Pulau Jawa di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Proses berdirinya kerajaan Cirebon bermula dari keturunan kerajaan Pajajaran yang bernama Pangeran Cakrabuana, anak dari Prabu Siliwangi dan istri pertamanya bernama Subang Larang. Pangeran Cakrabuana mendirikan pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Karena itu, Pangeran Cakrabuana dianggap sebagai pendiri dari Keraton Cirebon sekaligus menjadi raja pertamanya. Kerajaan ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan, juga bagian dari penyebaran agama Islam. Masa kejayaan Kesultanan Cirebon. Fathahillah atau Sunan Gunung Jati melanjutkan pemerintahan dari tahun 1479 hingga 1568 Masehi. Sunan Gunung Jati lahir pada tahun 1448 Masehi. Pada kepemimpinannya, Kesultanan Cirebon memasuki ke masa kejayaan. Semua sektor berkembang dengan pesat, mulai dari agama, politik, hingga perdagangan. Persebaran agama Islam juga sangat pesat. Dakwah digaungkan di berbagai daerah secara berkelanjutan. Islam semakin dikenal dan penganutnya bertambah banyak. Terjadi juga perluasan daerah. Bekerjasama dengan Kerajaan Islam Demak, Kesultanan Cirebon mampu menduduki pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1527 Masehi. Sunan Gunung Jati sukses menggunakan sistem politik dengan asas desentralisasi berpola kerajaan pesisir. Strategi politik ini menerapkan program pemerintah dengan tumpuan intensitas pengembangan dakwah ke seluruh daerah di tanah Sunda.
Runtuhnya Kesultanan Cirebon. Masa kejayaan dari Kerajaan Cirebon tidak bisa bertahan lama. Sepeninggalan Sunan Gunung Jati pada tahun 1568 Masehi, Kesultanan ini mengalami masa kemunduran. Masuknya pengaruh bangsa asing, terutama Belanda, menghadirkan banyak polemik yang tidak berkesudahan. Hingga akhirnya pada tahun 1902 sampai 1926, Belanda resmi menghapus Kesultanan Cirebon. Berikut ini beberapa peninggalan dari Kerajaan Cirebon. Kerajaan Banten. Sejarah berdirinya. Kerajaan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang berdiri di daerah Tataran Sunda, Pulau Jawa. Kerajaan Banten dipimpin oleh Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin mendirikan pertahanan dan mengelola wilayah tersebut kurang lebih pada tahun 1524. Kerajaan ini memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah Sultan Cirebon kedua adalah ayah dari Maulana Hasanuddin. Di Jawa, Kerajaan Banten berkuasa atas wilayah Pakuan dan pelabuhan penting Sunda Kelapa atau Jayakarta, serta berbatasan dengan wilayah Kesultanan Cirebon. Masa kejayaan Kerajaan Banten terjadi pada masa Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa. Adapun pencapaiannya adalah berhasil mempertahankan wilayah Banten yang besar. Di tengah ramainya kepentingan bangsa asing, Banten berhasil mempertahankan diri. Banten membuka diri dalam perdagangan dengan semua pihak sebagai bentuk kekuatan yang besar. Sultan juga membuka sawah-sawah baru, membentuk sistem irigasi, serta menunjuk Syekh Yusuf sebagai pemimpin keagamaan atau mufti di Banten. Sultan Ageng bersikap sangat keras terhadap semua upaya monopoli Belanda dan tidak segan menyerang loji Belanda di Indramayu. Masa keruntuhan Kerajaan Banten terjadi sesaat setelah Sultan Ageng Tirtayasa diturunkan dan digantikan Sultan Haji. Ia memberikan konsesi besar kepada VOC berupa Lampung, monopoli lada, dan pembayaran biaya perang. Kerajaan Banten tidak memiliki lagi kekuasaan dalam perdagangan, dan Sultan berdiri sebagai simbol kerajaan saja. Keadaan ini terus bertahan sampai dengan tahun 1813. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda resmi menghapus Kerajaan Banten. Bekas wilayahnya dimasukkan dalam wilayah Kerajaan Belanda atau Pax Nederlandica. Peninggalan Kerajaan Banten. Keraton Surosowan. Keraton Surosowan adalah komplek tempat tinggal yang didirikan oleh Maulana Hasanuddin. Selanjutnya, Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang berdiri pada akhir abad ke-16 Masehi yang ditandai dengan berakhirnya Kerajaan Demak. Kerajaan Pajang dianggap sebagai penerus dan pewaris tahta Kerajaan Demak. Kerajaan Pajang berada di wilayah Kartasura dan merupakan kerajaan Islam yang pertama yang berada di kedalaman Jawa. Kerajaan Pajang tidak berlangsung lama karena berada dekat dengan kerajaan Islam lain yang lebih besar, yaitu Kerajaan Mataram Islam. Pada tahun 1568, Sultan Hadiwijaya beserta adipati-adipati di Jawa Timur mengadakan pertemuan untuk mengakui kedaulatan Kerajaan Pajang atas kadipaten-kadipaten di Jawa Timur. Pada masa pemerintahan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, terjadi puncak kejayaan, di mana Hadiwijaya mampu memperluas wilayah Pajang hingga ke Madiun, Blora, dan Kediri. Jaka Tingkir juga diakui oleh seluruh adipati Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta mulai dikenal kesastraan dan kesenian dari keraton. Islam juga menyebar ke seluruh pedalaman oleh Syekh Siti Jenar dan Sultan Tembayat. Setelah kejayaan, adapun kemunduran dan keruntuhan Kerajaan Pajang, di mana setelah Hadiwijaya meninggal pada tahun 1582 Masehi, terjadi perselisihan di antara penerusnya, yaitu Arya Panggiri, di mana keputusan yang diambil kerap kali merugikan masyarakat Pajang dan menimbulkan ketidaksenangan dari para rakyat. Di sisi lain, anak dari Hadiwijaya yang bernama Pangeran Banawa diangkat sebagai Adipati Jipang. Karena merasa tidak puas, Pangeran Benawa kemudian meminta bantuan kepada Senopati Mataram untuk menyingkirkan Arya Panggiri dan merebut tahta Kerajaan Pajang. Perang akhirnya pecah di kota Pajang.
Pasukan Pajang dikalahkan pasukan Pangeran Benawa dan Sutawijaya. Pajang berhasil direbut dan Arya Panggiri ditangkap. Kemudian mengangkat Pangeran Benawa sebagai Raja Kerajaan Pajang. Dengan demikian, Pangeran Benawa disahkan sebagai Sultan di Pajang dan Kerajaan Pajang berada di bawah kekuasaan Mataram. Pada tahun 1617 sampai 1618 Masehi, terjadi pemberontakan besar dari Mataram kepada Kerajaan Pajang. Pada tahun 1618 Masehi, Kerajaan Pajang mengalami kekalahan dari Mataram hingga mengalami keruntuhan. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Jawa yang didirikan pada abad ke-16. Pendiri Kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Kerajaan ini terletak di wilayah Kota Gede Yogyakarta. Kerajaan ini pula pernah menjadi negara terkuat di Jawa yang menyatukan Pulau Jawa, Madura, Sukadana, Kalimantan Barat. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung pada 1613 sampai 1645 Masehi. Ia berhasil memperluas wilayah kerajaan Mataram sampai ke Surabaya, Lasem, Pasuruan, dan juga Tuban. Selain itu, ia juga melakukan perlawanan terhadap VOC di Indonesia. Mataram sendiri merupakan kerajaan agraris yang dimana banyak daerah-daerah kerajaan Mataram yang mengembangkan persawahan luas. Pada abad ke-17, Jawa menjadi lumbung padi yang memiliki hasil lain berupa gula, kayu, kapas hasil palawija dan kelapa. Bidang bangunan yang maju pesat di kerajaan Mataram ini berupa ukiran, lukisan, dan juga patung. Runtuhnya kerajaan Mataram yaitu saat kerajaan Mataram Islam dipimpin oleh Amangkurat I setelah Sultan Agung wafat. Pada masa ini, kerajaan Mataram Islam mengalami kemunduran karena masuknya pengaruh Belanda dikarenakan kedekatan Amangkurat I dengan VOC. Keruntuhan ini ditandai dengan disepakatinya perjanjian Giyanti yang memecah wilayah Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta. Berikut beberapa peninggalan kerajaan Mataram. Dari materi yang kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa latar belakang berdirinya Kerajaan Demak disebabkan karena runtuhnya Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1478, Kerajaan Majapahit runtuh dan pada tahun 1500 berdirilah Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Fatih. Kerajaan Demak juga memiliki keterikatan dengan Kerajaan Cirebon, yaitu pertama, sama-sama berlatar belakang Kesultanan Islam. Yang kedua, dalam pembangunan Masjid Agung dan Keraton Cirebon dibantu oleh Kerajaan Demak. Yang ketiga yaitu penaklukan Sunda Kelapa oleh Demak dibantu dengan Kerajaan Cirebon. Kemudian, Kerajaan Cirebon juga memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Banten yang dimana Sultan Cirebon kedua adalah ayah dari Maulana Hasanuddin atau pemimpin Kerajaan Banten. Setelah runtuhnya Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang mulai berdiri. Kerajaan Pajang dianggap sebagai penerus dan pewaris tahta Kerajaan Demak. Namun, Kerajaan Pajang tidak berlangsung lama karena berada dekat dengan kerajaan Islam lain yang besar, yaitu Kerajaan Mataram, yang hingga pada akhirnya terjadi perang sehingga Kerajaan Pajang runtuh dan Kerajaan Mataram mengalami kejayaan. Nah, itu dia penjelasan sekilas dari kami mengenai kerajaan Islam di Pulau Jawa. Sekian, and thanks for your attention.